Lucy hanya minum seteguk. Tapi giginya copot satu. Seketika ia batuk. Gigi lainnya copot. Ia bingung. Yang anehnya, kulitnya mulai mengelupas. Jarinya perlahan hilang. Pria di samping bengong melihatnya. Sangat aneh. Lucy cepat lari ke toilet. Seorang pramugara menghampirinya. Lucy menahan dengan tangannya, lalu masuk ke toilet. Sisa 2 jari, dan kunci pintu. Ya Tuhan, wajah Lucy mulai berubah bentuk. Wajahnya seketika turun. Mirip dengan emoji di HP-mu bukan? Ia bergegas ambil serbuk biru dari dalam tasnya. Ia memakannya. Perlahan wajahnya kembali normal. Tapi kulitnya perlahan menghilang. Tak lama, ia tersadar. Bola matanya bisa berubah warna. Ia mengetahui segalanya di luar. Tiba-tiba FBI menodongkan senjata ke arahnya. Tapi Lucy tidak takut sama sekali. Sedikit lambaian tangan. Selain John, yang lainnya pingsan. John terlihat panik. Lucy perlahan jalan ke arahnya. Tangan John bergetar. Peluru satu demi satu keluar. Sebenarnya apa yang terjadi? Lucy hanya wanita pengantar, tapi beberapa pria keluar. Ia dibawa paksa. Saat ia terbangun, sudah ada luka di perutnya. Belum selesai, ia dibawa ke ruang gelap. Anehnya, di depannya ada sekumpul orang. Lucy marah dan berkata kasar. Carlo menjilat jarinya, memukul Lucy, lalu menendangnya. Temannya bawa Carlo pergi. Lucy terlihat kesakitan. Ternyata di dalam perutnya, ada serbuk biru yang sedang bereaksi. Seketika bola mata Lucy menjadi biru. Tubuhnya sulit dikontrol, melayang ke udara. Otaknya berkembang jadi 20. Maksudnya 20 apa? Otak hewan seperti yang kita tahu hanya berkembang 5. Sedangkan manusia adalah 10. Maksimal 10. Seperti yang kita miliki sekarang. Sangat seram bila sampai 20. Setelah beberapa saat, Lucy duduk di kursi. Ia menjadi orang yang berbeda. Di saat ini, adik Carlos datang kembali. Lucy memancingnya untuk datang. Membuka kakinya. Adik Carlos jalan ke arahnya. Tak lama kemudian, Lucy seperti sedang dirasuki dewa perang. Tidak sampai 3 detik, membunuh semua penjaga. Saat dirinya tertembak, ia mencabut peluru dari tubuhnya, lalu pergi ke rumah sakit. Sekilas, menerjemah tulisan Mandarin jadi Inggris. Masuk ke ruang operasi. Ia melihat X-ray otak pasien, menembaknya. Para perawat ketakutan. Kamu tidak bisa menyelamatkannya. Penyakitnya sudah menyebar ke otak. Ia minta dokter untuk keluarkan obat dari tubuhnya. Setelah dikeluarkan, obatnya tersisa setengah. Ternyata obat ini bisa buat otaknya berkembang hingga 100. Meskipun sudah berkembang sampai 20. Tapi ia tahu jika obat ini menyebar, hidupnya akan berakhir. Jadi ia datang ke markas mafia. Bos sedang dengar musik, sambil pakai masker timun. Tidak tahu ada bahaya di dekatnya. Tanpa berkata apapun, Lucy menusuk tangan bos. Rasa sakit buat bos terbangun. Lucy pegang dahi bos, lalu membaca ingatannya. Karena ia harus cari 3 bungkus obat lainnya, untuk jaga kestabilan tubuhnya. Setelah tahu lokasinya, ia pergi ke airport. Di sini otak Lucy sudah berkembang jadi 30. Ia ganti model rambut. Bisa mengubah rambut sesuka hati. Ia telepon FBI untuk beri informasi. Tapi John tidak percaya. Tak lama kemudian, Listen up here, Adolio. Get off your desk, sit in your chair, pick up the red pen to the left of you and take down everything I say. pen merah betul ada di sebelahnya. Lucy bisa melihat setiap gerakannya. John harus percaya perkataan Lucy. Dengan cepat, di komputer muncul foto 3 pria. FBI mengikuti petunjuknya, berhasil menangkap orang itu di bandara. Di saat ini, Kim dapat kabar, langsung kirim anak buah untuk bunuh FBI. Saat di sini Lucy dikelilingi musuh. Otak Lucy sudah berkembang menjadi 60. Hanya dengan tatapan, bisa mengontrol ruangan. Buat tembok penghalang transparan. Laoliu tercengang. Lucy siap menyerang. Tak lama, melihat hal aneh ini, mereka bersiap untuk melawan Lucy. Belum sempat menyentuh Lucy, mereka terbang ke atas, melambaikan tangan. Lawan terpental ke tembok hingga hancur. Lalu ia berjalan ke hadapan Laoliu, mengambil kotak. Laoliu marah, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Lucy dan John pergi ke Smith, ahli otak, karena ia tidak punya banyak waktu. Beritahu kondisi dirinya.
agar bisa membagikan apa yang ia pelajari. Telapak tangan Lucy berubah, sambil beritahu Smith, yang kita lihat, diakibatkan reorganisasi sel. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini hanyalah cara yang digunakan manusia. Misalkan sebuah mobil melaju di jalan raya. Ketika melewati batas kecepatan, maka mobil akan hilang. Hanya waktu yang bisa membuktikan keberadaannya. Jadi dunia ini penuh dengan waktu. Para ahli bingung dan tidak mengerti. Tiba-tiba ada suara tembakan di luar. Ternyata Kim dan bawahannya datang. Lucy dengan cepat disuntik dengan semua obat. Sebelum mati, ia ingin otaknya berhasil berkembang. Seluruh obat disuntikkan ke tubuhnya. Ia mengeluarkan sinar dari mulutnya. Saat ini otaknya sudah berkembang jadi 70. Lengannya perlahan menggelap. Tubuhnya seperti racun, menghabiskan semua energi di dalam ruangan. Tiba-tiba, seluruh ruangan jadi putih. Ada garis hitam perlahan naik. Otaknya sudah berkembang jadi 90. Ia teleportasi langsung ke Menara Eiffel, lalu pindah ke Times Square. Ia melambaikan tangan. Waktu terhenti. Seperti sebuah film. Geser ke kanan dipercepat. Geser ke kiri untuk mundur. Melihat perkembangan manusia di bumi. Lalu ia datang ke zaman dahulu. Geser lagi. Datang ke zaman dinosaurus. Bahkan melihat nenek moyang. Saat bersentuhan, ia melalui ruang dan waktu. Terlihat bumi hancur. Titik otaknya telah berkembang menjadi 99. Di sini, pembunuh datang masuk. Saat siap untuk tembak, sel-sel dalam tubuh Lucy menyatu. Otaknya berkembang jadi 100. Menghilang begitu saja. Kim kesal dan marah. John dari belakang menembaknya. John ragu-ragu cari keberadaan Lucy. Tiba-tiba ia dapat SMS. Isinya, "Aku ada di mana-mana." Sepertinya ia menjadi satu dengan dunia. Masalah datang. Seberapa jauh perkembangan otak kamu? Saya Carl. Sampai berjumpa lagi.